Permisi, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sebentar. Silakan. Ya Pak. Duduk sebelah sini ya. Ya. Maskernya bisa dilepas, bisa dipakai hand sanitizer. Ya. Baik, sebelumnya dengan siapa di depan saya biar bisa lebih akrab dan kita bisa lebih saling kenal. Monggo, silakan. Nama saya Andrian Pradika Pak, biasa dipanggil Andre. Oh, Mas Andre. Iya. Iya, seperti itu. Oke, Mas Andre, dan mungkin saya di sini juga akan memperkenalkan diri. Iya. Perkenalkan, saya Deva Andrian. Iya. Dan panggil saja saya Pak Deva. Iya, baik Pak Deva. Pak Deva. Ya. Oke, ya. Mas Andre, aslinya kalau boleh tahu dari mana? Saya asli Semarang Pak. Semarang. Iya. Lumayan jauh juga ya dari sini ya. Iya Pak. Nah, di sini di tempatnya siapa? Di sini tuh saya di tempat paman saya. Oh, di tempat pamannya Mas Iya, Andre ya. iya. Oke. Dan Mas Andre berkuliah atau masih sekolah? Kebetulan saya kuliah Pak, baru semester 1. Oh, baru awal masuk kuliah ya? Iya, Berarti benar sekali maba Pak. ya? Iya. Bagaimana untuk perkuliahannya saat ini? Untuk perkuliahannya secara akademis sih sejauh ini lancar-lancar saja ya Pak. Saya bisa mengikuti perkuliahan dengan baik sejauh ini. Online ya? Masih online? Iya Pak. Oh, karena kan mungkin kondisi pandemi saat ini ya, jadi Iya. kuliahnya online. Iya Pak. Kabar baik ya mestinya ya dari Mas Andre ya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah sekali. Kalau boleh tahu sebelum kesini Mas Andre habis dari mana? Kebetulan tadi sebelum kesini saya habis jenguk teman yang sakit Pak. Oh, jenguk teman yang sakit. Iya. Berarti habis jenguk teman yang sakit terus langsung menuju ke sini ya? Iya, kebetulan kan dekat juga Pak. Tadi jenguknya di rumah sakit Jebres itu. Oh, seperti itu. Iya. Baik. Oke ya. Setelah kita melakukan sedikit perbincangan, dan kalau saya boleh tahu ada keperluan, ada perihal apa Mas Andre datang untuk menemui saya? Saya kesini tuh secara sengaja Pak. Jadi saya tuh ingin bercerita dengan Bapak karena saya sedikit memiliki masalah dan lebih tepatnya saya ingin melakukan konseling dengan Bapak. Oh, seperti itu ya. Berarti Iya. ingin melakukan konseling ya? Iya, Pak. Dengan permasalahan Mas Andre. Iya. Baik, dan apakah Mas Andre sebelumnya sudah pernah untuk melakukan sebuah konseling? Sejauh ini belum Pak. Ini baru pertama kali Pak. Belum pernah ya? Iya, belum pernah. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan untuk saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu konseling ya Mas Iya. Andre. Jadi konseling itu merupakan sebuah upaya bantuan yang diberikan dari konselor, yaitu saya sendiri, dan konseli atau klien itu Mas Andre, agar permasalahan dari konseli nantinya bisa dipecahkan maupun dientaskan secara mandiri dari konseli tersebut. Seperti itu. Sampai di sini apakah bisa mengerti? Iya, mengerti Pak. Bisa ya? Bisa. Dan di konseling ini juga ada beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana Mas Andre maupun konseli di sini sukarela untuk melakukan konseling dengan konselornya. Iya. Bagaimana dengan Mas Andre, apakah sukarela di sini? Saya datang ke sini dengan keadaan sukarela Pak, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oh iya, berarti Mas Andre sukarela ya, Iya. dari diri sendiri ya. Iya. Dan yang kedua yaitu adalah asas keterbukaan, di mana Mas Andre bisa terbuka agar apa? Agar nantinya Mas Andre bisa menyampaikan masalahnya, bisa mengeluarkan apa yang selama ini dipendam di hati Mas Andre dengan saya.
gitu. Dan tidak ada yang ditutup-tutupi agar nantinya masalah tersebut bisa dientaskan dengan lancar, dengan baik, seperti itu Mas Andri. Ya, saya akan terbuka Pak dalam menceritakan permasalahan saya nanti. Baik. Dan yang terakhir mungkin untuk asasnya yaitu adalah asas kerahasiaan. Jadi bagaimana konseling pada kali ini, pada saat ini merupakan rahasia antara saya sebagai konselor dan juga Mas Andre sebagai konseli. Jadi hanya kita berdua saja yang tahu, dan juga Tuhan itu. Dan saya juga tidak akan membocorkan apa yang sudah dibagikan, apa yang sudah diceritakan dari Mas Andre pada saya tanpa seizin dari Mas Andre. Seperti itu. Iya Pak. Paham ya Mas Andre? Paham Pak. Ya, itu tadi Mas Andre beberapa yang saya sampaikan di awal, yaitu mengenai pengertian konseling, di mana Mas Andre sudah memahaminya dengan baik. Dan juga ada beberapa asas, ada 3 asas tadi, yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan juga asas kerahasiaan. Itu. Dan di dalam konseling ini pastinya kita juga ada estimasi waktunya maupun durasinya. Kira-kira nanti kita akan melakukan konseling ini dengan waktu 30 menit sampai 45 menit. Seperti itu Mas Andri. Baik, langsung saja Mas Andri, kita ke inti dari pembicaraan ini. Silahkan Mas Andri bisa mengungkapkan apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipendam, permasalahan apa yang sedang Mas Andre alami kepada saya dengan baik, dengan detail seperti itu. Saya itu bukan akhir-akhir ini saja sih Pak. Mungkin dari awal saya pindah ke Solo sampai sekarang, saya itu sering sering melamun atau termenung gitu Pak, memikirkan sesuatu kayak gitu Pak. Berarti akhir-akhir ini Mas Andre itu sering termenung, suka melamun, dan memikirkan sesuatu hal. Iya. Kira-kira pasti ada yang dipikirkan, dan apa yang sedang dipikirkan oleh Mas Andre saat itu? Jadi ceritanya kan gini Pak, saya ini kan di Solo ini ikut paman saya. Kira-kira sudah dari awal SMA sampai sekarang ya sekitar 4 tahunan Pak. Iya. Awalnya dulu kan saya ikut orang tua di Semarang dari kecil sampai SMP gitu Pak. Dan saya itu di Solo ini, di tempat paman saya ini kayak sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan saya gitu loh Pak. Karena perbedaan lingkungan itu yang dari tempat lahir saya yang di Semarang itu, lingkungan terdekat itu, dan di lingkungan saya yang sekarang di Solo ini sangat jauh berbeda Pak. Seperti itu. Oh, seperti itu ya Mas. Iya. Oke, saya mulai sedikit mengerti mengenai permasalahan yang Mas Andre alami ya. Iya. Lalu yang Mas Andre rasakan saat ini hal seperti apa? Ya, saya merasa sedih Pak dengan kondisi saya yang sekarang, dengan lingkungan yang sekarang, karena ya itu tadi perbedaan lingkungan dan mungkin perbedaan budaya ya Pak, dari orang-orang yang terdekat saya itu, ya itu sampai berefek dan berakibat saya itu sering melamun, sering memikirkan, sehingga ruang gerak saya itu juga terbatas seperti itu Pak. Oh iya, jadi Mas Andre intinya adalah sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, yang mungkin agak berbeda jauh dengan lingkungan yang Mas Andre sebelumnya. Seperti itu ya? Iya Pak. Kira-kira Mas Andre apakah sudah berusaha untuk mencoba beradaptasi dengan mereka, yaitu mereka lingkungan baru Mas Andre saat ini? Sebenarnya saya juga sudah mencoba beradaptasi Pak, tetapi ya itu tadi, mungkin hanya beberapa orang saja yang mungkin bisa menerima saya, yang bisa dibilang satu frekuensi dengan saya, dan yang lainnya itu mayoritas kayak memandang saya itu juga aneh atau seperti apa gitu Pak. Mungkin karena saya itu orangnya terlalu agamis atau religius seperti itu. Iya ya. Dan apa yang kamu pandang maupun apa yang kamu lihat dari mereka sehingga mereka seperti itu? Ya,
saya awalnya kan tidak mau gini ya Pak, tidak mau menghilangkan prinsip-prinsip saya yang dari dulu kecil orang tua saya ajarkan. Saya kan dari dulu itu di pesantren seperti itu, jadi lebih religius. Dan yang di lingkungan saya yang sekarang itu mungkin kayak berbicara kotor atau berbicara kasar itu sudah kebiasaan sehari-hari. Jadi saya itu kayak sulit menerima dengan perkataan-perkataan seperti itu Pak. Dan mungkin ada yang juga bercandanya kadang berlebihan, dan juga mohon maaf, ada juga yang mungkin agak di depan umum itu bikin malu Pak, menurut saya seperti itu. Maksud dari Mas Andre tidak punya malu itu contohnya seperti apa ya Mas Andre? Ya contohnya kayak mereka mungkin teman-teman saya itu mungkin ada yang pacaran gitu Pak, dan mereka tuh kayak bermesraan di depan teman-teman yang lain kayak gitu, dan mungkin ada yang lain melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di depan umum. Dan bahkan itu ada yang kayak ngajak saya main gitu loh Pak, ngajak saya main gitu sampai mungkin ngajak main malam sampai pagi gitu, dan saya itu juga sering menolaknya. Dan akibatnya saya menolak itu, saya itu sering dikata-katain oleh teman-teman saya kayak gitu Pak. Oh seperti itu ya. Dan di Mas Andre kan sekarang kuliah ya berarti ya? Iya. Di perkuliahan ini apakah Mas Andre juga mengalami hal yang sama seperti itu? Kalau di perkuliahan saya, teman-teman saya itu ya mayoritas kayak gitu Pak, teman-teman sekelasnya, teman-teman sekelas saya itu. Lalu kira-kira hal pertama apa yang bisa Mas Andre lakukan saat ini? Kalau saya sendiri itu juga bingung Pak, bingung ya ingin melakukan apa, ingin melakukan ini nanti salah, ingin melakukan itu nanti salah kayak gitu Pak. Jadi saya bingung Pak. Bingung dan serba salah ya berarti ya Mas Andre. Bisa lebih terperincikan mengenai bingung dan serba salah yang dirasakan Mas Andre? Ya saya itu bingung Pak, kalau misalnya dari teman-teman saya yang bisa dibilang nakal itu mengajak saya, kalau saya itu mau, nanti saya itu takut terjerumus ke lingkungan dan kebiasaan mereka seperti itu Pak. Karena kan saya dari dulu, dari kecil kan sudah diajari orang tua saya untuk selalu berbuat baik dan tidak aneh-aneh Pak, seperti itu. Dan lalu apabila teman-teman saya itu mengajak dan saya tidak mau, saya itu takut terasingkan kayak gitu loh Pak, takut dimusuhi lah. Dan apabila saya memperingatkan teman-teman saya untuk tidak berbuat seperti itu, saya juga pernah kayak dihina-hina, kayak dikatain kasar kayak gitu, sok suci kamu kok gitu Pak. Baik Mas Andre, mungkin ketakutan yang dirasakan oleh Mas Andre itu sedikit demi sedikit bisa mempengaruhi pergaulan dari Mas Andre. Jadi begini Mas Andre mungkin bisa berusaha lagi untuk beradaptasi maupun bergaul dengan mereka tanpa Mas Andre mengurangi maupun menghilangkan prinsip-prinsip yang sudah ditanamkan dari orang tua Mas Andre. Itu kira-kira bagaimana ya Pak caranya? Jadi begini Mas Andre, mungkin sedikit saya juga akan menjelaskan bahwasanya setiap orang, setiap manusia itu memiliki adat, memiliki agama, memiliki budaya, memiliki kultur yang masing-masing berbeda. Tetapi pada dasarnya semua itu sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu Mas Andre. Dan juga sebuah perbedaan bahwasannya apalagi di Nusantara ini, di Indonesia, banyak sekali perbedaan dari beberapa segi yang sudah saya katakan tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk memandang sebuah perbedaan tersebut? Maka wajarilah, karena memang perbedaan itu ada dan kita perlu untuk mengajari. Dan di sini juga Mas Andre sudah mempunyai prinsip hidup yang sudah ditanamkan oleh keluarganya secara turun-temurun, dan bagaimana juga cara Mas Andre agar tetap bisa bergaul tanpa mengurangi, tanpa menghilangkan
prinsip hidup yang sudah diberikan dari orang tua Mas Andre ke Mas Andre, seperti itu. Lalu apa yang akan kira-kira Mas Andre lakukan setelah ini? Mungkin saya akan lebih membuka diri saya kepada lingkungan baru saya lagi, dan saya akan lebih menyesuaikan diri kepada lingkungan saya agar bisa lebih beradaptasi dengan lingkungan saya tanpa mengurangi prinsip-prinsip diri saya yang diajarkan oleh orang tua saya sejak kecil sampai sekarang. Seperti itu, Pak. Baik Mas Andre, berarti Mas Andre sudah paham ya sampai di sini bahwasanya Mas Andre bisa mengerti akan keadaan di lingkungan Mas Andre dan juga bisa mengerti Mas Andre sendiri, seperti itu. Iya Pak, saya mengerti karena untuk kedepannya saya akan mencoba lebih dekat lagi dengan teman-teman di lingkungan saya ini, walaupun saya berteman dengan mereka dan saya tuh tidak harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka karena itu tadi, karena setiap orang itu memiliki perbedaan seperti itu, dan saya akan mengambil sisi positif dari teman-teman atau lingkungan saya dan akan membuang sisi-sisi negatif yang terdapat pada lingkungan saya itu sendiri, Pak. Seperti itu. Baik Mas Andre, berarti Mas Andre sampai di sini sudah paham, sudah mengerti akan inti dari konseling ini. Ya. Dan silahkan Mas Andre bisa, apa sih yang inti dari konseling ini yang menurut Mas Andre bisa ambil atau bisa diimplementasikan seperti itu? Ya, setelah melakukan konseling hari ini ya saya berpikir bahwa mungkin berteman dengan teman-teman saya atau bergaul dengan teman-teman saya itu tidak harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, karena yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap orang itu memiliki perbedaan masing-masing seperti itu, Pak. Dan mulai dari sekarang saya akan lebih dekat atau lebih membuka diri kepada lingkungan saya dengan mengambil sisi positif dari teman-teman saya dan akan menyingkirkan hal-hal negatif yang teman saya punya, seperti itu, Pak. Baik Mas Andre, cukup bagus sekali apa yang sudah didapatkan dari Mas Andre melalui konseling ini, dan mungkin sudah cukup. Bagaimana perasaan Mas Andre? Perasaan saya agak lebih lega, Pak, setelah bercerita dengan Bapak dan Bapak memberikan beberapa masukan tadi. Saya lebih terbuka lagi pikiran saya mulai sekarang, Pak. Berarti sudah cukup ya Mas Andre, artinya Ya. Mas Andre juga sudah paham, Mas Andre sudah mengerti. Dan apakah dari Mas Andre masih ada yang rasa mengganjal atau ada yang ingin disampaikan lagi untuk permasalahan ini Mas Andre? Untuk kali ini mungkin sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada ya? Iya. Oke, jadi Mas Andre sudah cukup paham, sudah lega ya intinya ya? Iya, sudah lega. Mas Andre lega, saya juga senang sekali bisa membantu Mas Andre seperti itu. Iya. Dan mungkin untuk kita menindaklanjuti dari permasalahan Mas Andre saat ini, bisa kita agendakan, bisa kita rencanakan untuk pertemuan yang selanjutnya Mas Andre. Kira-kira kapan? Mungkin minggu depan saja, Pak. Minggu depan. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Baik, minggu depan ya insya Allah saya bisa meluangkan waktu untuk Mas Andre untuk melihat progres dari permasalahan Mas Andre saat ini. Dan semoga Mas Andre bisa segera menyelesaikan masalahnya dengan baik dan juga dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun, seperti itu Mas Andre. Iya, amin, Pak. Ya, adakah yang ingin disampaikan dari Mas Andre terakhir? Mungkin saya berterima kasih kepada Bapak Deva karena sudah bersedia mendengarkan cerita saya, terus membantu mencarikan solusi dari permasalahan saya tadi. Sampai sekarang saya sudah sedikit terbuka pikirannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan lingkungan baru saya ini, Pak. Oh iya, oke Mas Andre, saya juga
berterima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai konselor di sini untuk memfasilitasi Mas Andri agar menyelesaikan masalahnya seperti itu. Iya. Dan waktunya mungkin sudah hampir selesai Mas Andri ya. Iya, Pak. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Bisa Iya. kita sambung di minggu depan. Iya, Pak. Gitu. Kalau gitu saya izin pamit ya, Pak. Oh iya, dipersilahkan Mas Andri, monggo. Saya antar ya. Mari, Pak. Ya, mari.